Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala Sayyidina Muhammadin bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirati hum al-akarim wal awail. طهرهم من مواسم جوده من السفاسف والرذائل وأشهد أن لا إله إلا الله واسع الجود والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا خير الأنبياء وأمتي خير الأمم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب المواهب للمطالب والرغائب وعلى آله وصحبه أولي المزايا والمناقب. وبعد فهذه الرسالة من فضائل شهر رمضان وفضائل وأحكام الصيام مما لا بد من معرفته لكل مسلم طالب القرب من الله مكتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا الله وإياكم بمثل هذه المجالس المباركة مجالس التعليم لأجل الصيام والقيام لحصول الثواب من الله والقرب إليه. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف في دروس رمضانية لأمة المحمدية حبيب محمد بن عبد الله بن علي الإدروس. Takalam an Ramadan wa hukmu siyam. Hadal kitab yatakalam an Ramadan wa hukmu siyam. Ini kitab ini berbicara tentang Ramadan dan hukmu siyam, dan hukum berpuasa. Lamma kana fatama an-nufus min ma'lufatiha wa shahawatiha min asyaqqil umur wa ashabiha تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لتوجه النفوس على التوحيد والصلاة وإلفاء أوامر القرآن فتقلت إليه بالتدريج. Habib Muhammad dalam kitab ini tentang pelajaran masalah Ramadan, beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai keluasan keutamaan kepada hambanya, dan menjadikan akhirat adalah tempat yang paling mulia untuk orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah berisikan hati-hati hambanya di musim-musim seperti Ramadan ini untuk mendapatkan kebersihan hati, mendapatkan kedekatan diri kepada Allah di musim-musim Ramadan. Allah berikan 1 bulan dari 12 bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita semangat untuk ibadah, semangat untuk mengaji, semangat untuk sujud, semangat untuk berdiri di hadapannya dengan tarawih dan seterusnya. Ini keutamaannya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad khusus sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kunci. Nabi Muhammad adalah kunci dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi yang menginginkan, bagi yang mencari. Nabi Muhammad adalah kunci pemberiannya Allah bagi yang mau mencari, bagi yang mau menginginkan kedekatan diri kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Kalau bukan baginda Nabi Muhammad, Allah tidak berikan kita Ramadan. Allah tidak berikan kita keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan khususnya di bulan Ramadan. Pertama adalah Ramadan wa hukmu siyam. Ramadan dan hukum-hukum puasa di dalamnya. Wujubu shaum fi Ramadan, wajibnya puasa di bulan Ramadan.
lamma kana fadhamun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umuri wa ashabiha ta'akhkhuru fardhu siyam ila wasatil islam ila wasti al-islam ba'da al-hijrah litawattu'in nufus ala tauhid was salati wa ilfi awamiril Qur'an fatuqillat ilaihi bitadrij. Ketika hawa nafsu, keinginan-keinginan syahwat yang begitu besar, yang begitu berat untuk dihilangkan, maka di zaman Nabi berada di kota Mekah selama 13 tahun, di kota Mekah Nabi selama 13 tahun, itu belum ada kewajiban puasa. Selama Nabi di Mekah, dari masa turunnya wahyu, umur Nabi ketika wahyu turun tahun apa ini, umur berapa Nabi? 40 tahun. Nanti 40 tahun baru wahyu turun. Umur Nabi 40 tahun di Mekah, selama di Mekah itu belum ada turun. Nanti 40 tahun baru wahyu turun. Nah, ketika wahyu turun, selama di Mekah wahyu turun 13 tahun. Berarti 40 tahun wahyu turun sama Nabi. Tambah 13 tahun selama itu turun wahyu. Berarti berapa? 40 tambah 13 tahun. Berapa? Hah? Berapa? 53. 53. Kalau yang bilang 33 berarti SD-nya tidak tamat ya. Bahaya nih, mesti dicari tahu. Jangan-jangan ijazah palsu. Hah? Ada yang pakai ijazah palsu di sini? Hah? Atau ijazah yang dia punya sekolah dibayar dengan minyak tanah? Hah? Kalau Habib dulu masih dibayar dengan minyak tanah, gitu sampai sekolah dulu. Ya. Selama 53 tahun, 40 tahun turun wahyu. 13 tahun selama itu turun wahyu, 13 tahun berarti 53 tahun Nabi di Madinah, di Mekah belum ada turun kewajiban berpuasa. Belum ada kewajiban berpuasa turun, baru salat. Puasa belum ada di Mekah. Nanti setelah 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah Nabi. Nanti di Madinah, begitu Nabi sampai belum juga turun. Nanti tahun kedua, sudah 1 tahun lebih di Madinah, nanti masuk tahun kedua baru turun perintah tentang masalah puasa. Faham dong? Nabi di Madinah berapa tahun Nabi di Madinah? Hah? Berapa tahun Nabi di Madinah? 10. Setelah itu Nabi berpindah, wafat. Berarti cuma 10 tahun di Madinah. Selama 10 tahun itu, nanti tahun kedua Hijriah. Nanti tahun kedua baru turun wahyu perintah untuk masalah puasa. Habib Muhammad bilang, karena kebiasaan nafsu syahwat yang begitu berat untuk meninggalkannya, maka perintah puasa itu ditakhirkan, dilambatkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah tidak turun. Selama 13 tahun turun wahyu di sana, tidak turun perintah puasa. Kapan perintah puasa turun? Kapan perintah puasa turun? Tahun kedua Hijrah. Di mana? Di mana? Awas ada yang bilang di pantai timur. Di Madinah. Setelah Nabi hijrah dari Mekah, karena Nabi terpaksa harus hijrah karena tindasan-tindasan orang-orang kaum kufar Quraisy di Mekah, baru Nabi diperintahkan, diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nabi hijrah di Madinah. 1 tahun di Madinah belum turun perintah puasa. Nanti masuk tahun kedua baru perintah puasa turun. Jadi dilambatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dilambatkan perintah puasa dengan sebab apa? Karena nafsu syahwat yang begitu besar
susah orang berpuasa ini susah. Karena belum biasa orang puasa di zaman itu. Di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Muhammad SAW belum biasa orang puasa. Maka nafsu yang untuk meringankan mereka puasa, dilambatkan urusan puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di tahun kedua di Madinah baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nafsu mereka, tauhid mereka yang sudah mulai kuat, baru Allah turunkan puasa, perintah puasa, supaya mereka tidak kaku, supaya mereka tidak berat. Allah Subhanahu wa taala turunkan puasa supaya mereka tidak berat untuk berpuasa, karena sudah mapan dari Mekah 13 tahun. Mereka sudah belajar tauhid, belajar akidah, belajar kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 tahun di Madinah mereka sudah bersama Nabi, beribadah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi sampai di Madinah, bangun masjid di Madinah. Namanya Masjid Quba. Habis itu sembahyang Jumat pertama kali di Masjid Jumat. Habis itu Nabi masuk di kota Madinah. Masjid Quba agak jauh sedikit dari Madinah, berapa kilo sedikit. Pertama Nabi datang di Madinah, masuk di Masjid Quba di mana ini, di daerah Quba. Nabi masuk dari Saniyatil Wada namanya. Nabi masuk dari jalan Saniyatil Wada. Biasa kita dengar tala'al badru alaina min til wada. Itu tempat masuknya Nabi dari kota Makkah menuju Madinah, masuk dari daerah situ, Saniyatil Wada, di dekat kota Madinah. Pertama Nabi sampai di situ di Quba. Nabi bangun masjid Quba. Nabi bangun masjid Quba di sebelum masuk kota Madinah, di Quba. Berapa kilo? Sekitar berapa? 2 kilo dari kota Madinah. Di situ dulu Nabi bangun masjid. Pertama sekali Nabi bangun masjid di situ. Di dalam Al-Quran, afaman assasa bunyanahu ala. Siapa yang hafal Al-Quran? Tidak ada. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Apa? Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Afaman assasa bunyanahu. Mana penghafal Al-Quran? Tiada di sini. Lenar ya? Mewujud walau musmujud. Mana Irfayat yang hafal Al-Quran mana? Tiada di sini. Lenar ya? Mangge. Lenar ya? Keluar dakwah semua. Yang tersisa yang berapa juz ini? Mana yang juz 10? Masuk itu ayat itu. Mana? Afaman assasa bunyanahu ala, Habib lupa. Khairu man assasa bunyanahu ala syafa jurufin fanhara fin nari jahannama. Siapa yang hafal itu? Tidak. Api. Tidak ada. Ya. Itu ayat turun. Nabi bangun di Quba, masjid namanya Masjid Quba. Itu Masjid Quba. Nabi saking mulianya itu masjid, Nabi setiap hari Sabtu dari kota Madinah datang ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat di sana. Berjalan atau naik onta atau naik keledai. Dari Masjid Madinah 2-3 kilo berjalan ke Masjid Quba. Setiap hari sembahyang 2 rakaat. Nabi bilang orang yang sembahyang datang ke Masjid Quba dalam keadaan berwudu, dia sembahyang di Masjid Quba 2 rakaat sama dengan pahalanya umrah. Sama dengan pahala umrah. Orang yang sembahyang 2 rakaat tapi dalam keadaan berwudu dari kota Madinah.
Masjid Quba termasuk masjid yang pertama di Madinah dibangun. Setelah itu Nabi keluar hari Jumat, di sembahyang Jumat di lokasi Masjid Jumat. Ada namanya di sana Masjid Jumat. Dinamakan Masjid Jumat karena Nabi pertama sholat Jumat di Madinah di masjid itu. Dari Masjid Jumat baru Nabi masuk kota Madinah. Baru Nabi masuk kota Madinah. Ya. Jadi setelah 2 tahun, setelah 1 tahun masuk tahun kedua di Madinah baru turun perintah wajib puasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainati minal huda faman syahida minkum syahra falyasumhu. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Mana anak-anak kelas 1 sanawiyah yang hafal itu tadi? Syahrul Ramadhan. Coba. Mana sanawiyah kelas 1? Angkat tangan, irfa yada. Kelas 1 sanawiyah. Sanawiyah yang baru-baru masuk kan? Mana? Ah, hafal. Hafal. Ayo coba hafal. Hafal kasih kuat. Bismillah. Qala Allah Ta'ala minal huda faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa lagi satu? Mana? Sanawiyah yang kelas 1. Kelas 1. Bismillah. Syahrul Ramadhan alladzi ya, bagus. Ini perintah wajib. Ini perintah puasa di zaman itu. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainati minal huda faman syahida minkum syahra. Syahrul Ramadhan, bulan puasa, alladzi unzila fihil Quran, yang mana di dalamnya diturunkan. Berarti Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan puasa. Ingat, pertama kali Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Di mana Al-Quran pertama turun? Di Goa. Di mana Goa Hira? Di mana? Di Baliase. Awas ada yang bilang di Gunung Baliase. Di kota Mekah. Turun di Gua Hira, di atas gunung. Nabi sementara beribadah turun di atas gunung itu Al-Quran. Pertama kali itu. Berapa ayat turun? Surat apa? Al-Alaq. Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Berapa ayat yang turun? 5 ayat yang turun. Itu pertama sekali. Awas kalau ditanya bilang Al-Quran turun di mana? Di Baliase. Awas. Di kota Mekah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil. Ini ayat ini Syahrul Ramadhan turun di Madinah. Syahrul Ramadhan, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadhan. Ingat, di bulan Ramadhan pertama ayat Al-Quran turun sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi punya umur berapa? Berapa? 40 tahun. Nabi pertama Al-Quran turun umur 40 tahun Nabi. 40 tahun. Itu umur sempurna. 40 tahun itu
Umur yang sempurna, yang sudah bisa menanggung semua, yang bisa memikul beban. Umur yang mana kalau orang mau menjadi seorang yang dekat dengan Allah itu di 40 tahun seringnya diangkat seseorang menjadi wali min auliyaillah, atau orang-orang yang dekat sama Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Berarti bulan Ramadan ini bulan istimewa. Kenapa bulan istimewa? Karena pertama kali Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu keistimewaan. Allah menghormati bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan karena Allah turunkan wahyunya pertama kali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di mana Allah turunkan pertama kali di bulan Ramadan? Di Gua. Ada yang mengatakan tanggal 17 bulan Ramadan. Itu ayat pertama kali diturunkan oleh Allah. Surat Al-Alaq. Berapa ayat? Jangan dilupa, la tansa. Hudal syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas. Al-Qur'an itu menjelaskan kepada kita petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dengan yang batil, itu sama Al-Quran. Jadi kalau ente mau cari petunjuk, jangan di kitab lain, jangan di mulutnya orang, cari petunjuk di Al-Quran. Kalau kita jangan cuma dengar Al-Quran, oh ini Al-Quran. Lihat ulama yang menerangkan Al-Quran, orang yang betul-betul bersama Allah, orang yang alim. Al-Quran kalau kita baca sendiri bisa sesat. Kita tidak paham apa maknanya, apa maksudnya, apa tujuannya. Jadi kita ambil keterangan Al-Quran dari orang yang dekat dengan Allah, orang yang faham tentang masalah Al-Quran, orang yang punya ilmu, bukan orang yang cuma banyak bicara. Ya? Al-Quran bisa berikan petunjuk sama kamu, bisa. Al-Quran bisa beri petunjuk sama orang, bisa. Tidak bisa kalau tidak ada guru yang menerangkan tentang masalah Al-Quran. Harus ada orang yang menerangkan, orang-orang yang pakar ilmu, orang-orang ahli tafsir, orang-orang yang punya wawasan tinggi. Bukan kita harus ikut Al-Quran, harus ikut. Ya cari siapa ikut Al-Quran, siapa yang mau terangkan Al-Quran sama kita. Siapa yang mau terangkan Al-Quran sama kita? Tentunya orang-orang yang faham Al-Quran, orang-orang yang punya ilmu Al-Quran, orang yang ahli tafsir di dalam memanai Al-Quran, orang yang punya bahasa tinggi. Al-Quran punya bahasa tinggi, bukan sekedar arti dan anwarul Quran, tidak. Kalau ente cuma baca artinya bisa banyak sesat orang. Harus yang menerangkan Al-Quran sehingga kita faham tentang petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quran melalui lisannya para ulama. Melalui lisannya para ulama untuk memahami Al-Quran dengan baik. Sudah itu wajib kita bermazhab. Wajib kita bermazhab, mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama mazhab kita. Wajib kita mengikuti. Kalau tidak, kita tidak akan paham ini Al-Quran dengan baik. Kita harus ikuti orang-orang yang memahami Al-Quran dengan baik. Kalau orang bilang tidak perlu bermazhab, ikut saja Al-Quran dengan hadis. Orang-orang yang begini banyak orang-orang sesat yang akan keluar. Paham tum? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islam ala khamsin. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas fondasi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Dalam hadis Bukhari Muslim susunannya begini: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'i zakah wa hajjul wa shauma. Dalam hadis lain, dalam kitab lain disebutkan iqamus shalah wa ita'uz zakah
wa shauma Ramadan badin wa hajjal baiti man istata'a ilaihi. Ada dalam riwayat begitu, ada yang seperti ini. Islam, dasar Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Orang tidak akan sah dia punya puasa, tidak akan sah dia punya sembahyang, tidak akan sah dia punya zakat, tidak akan sah dia punya haji kalau dia tidak bersyahadat. Dia harus masuk Islam dulu. Nanti orang sudah Islam baru sah dia punya amalan-amalan, baru bisa diterima dia punya amalan-amalan. Kalau tidak Islam, dia tidak diterima. Biar dia puasa, biar dia mengaji, biar dia salat, biar dia sembahyang, biar dia pergi haji, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia bersyahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Kalau ada orang yang non muslim mau masuk Islam, kasih baca ini saja. Syahadatu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Suruh ikut sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru dia masuk Islam. Jadi ini syahadat, kalimat syahadat untuk memindahkan seseorang dari bukan Islam kepada Islam, dari kufar kepada muslim dengan kalimat syahadat. Apabila orang sudah mengucapkan kalimat syahadat, berarti dia sudah masuk Islam. Ini rukun yang pertama dalam Islam. Ada 5 rukun Islam. Pertama adalah syahadat. Yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Setelah orang masuk Islam, diperintahkan mereka untuk salat. Dibimbing mereka untuk mengerjakan salat 5 waktu. Karena itu adalah merupakan rukun Islam. Jadi orang yang tidak sembahyang berarti dia punya Islam yang bukan Islam yang dia punya Islam kurang, Islamnya kurang sempurna. Islamnya orang yang meninggalkan salat, Nabi bilang kalau satu orang meninggalkan salat, satu saja salat yang dia tinggalkan, salat subuh atau salat asar atau salat maghrib atau salat isya, kutiba ismuhu fi babin nar, ditulis dia punya nama di pintu neraka. Fulan bin Fulan wajib masuk neraka. Tiada orang yang bisa hapus itu. Berarti dia harus masuk neraka dulu. Dibakar di sana setelah beribuan tahun baru dikasih masuk di surga. Orang yang tidak sembahyang. Dalam hukum Islam, orang yang tidak sembahyang, kalau pemerintah Islam, umpama negara kita negara Islam, orang yang tidak sembahyang dikasih ajaran, dikasih peringatan. Hei, kenapa tidak sembahyang? Sembahyang itu wajib. Sembahyang wajib. Kalau tidak sembahyang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ingat 1 kali. Masih belum sholat, dipanggil lagi dia. Sini. Kenapa kau tidak sembahyang? Ingat, sembahyang wajib. Kalau dia masih tidak mau sembahyang, 3 kali, dipanggil lagi 1 kali. Woi, sembahyang wajib. Kalau masih tidak sembahyang, yang keempat kali dipanggil, dipancung, dipotong lehernya, plak, selesai. Dan dikuburkan di kuburannya orang Islam. Dikuburkan di kuburannya orang Islam. Itu hukum Islam. 3 kali dinasihatkan tidak mau sembahyang, dipancung. Kalau seandainya negara ini negara Islam, berat. Sembahyang adalah dasar Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Orang yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja berarti kufur yang nyata.
Ingat, kalau ada orang yang dikasih sembahyang, oh dia bilang sembahyang tidak wajib. Kasih ingat satu kali, sembahyang wajib, bukan tidak wajib sembahyang. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintahnya Allah. Dirikan salat, wajib, perintah dari Allah. Dinasihati yang kedua kali, dia bilang tidak wajib. 3 kali tidak wajib. Nah, sini, penggal lehernya, pang. Selesai, dikubur di kuburannya orang kafir, bukan orang Islam. Karena dia mengatakan salat tidak Kalau seandainya negara-negara Islam harus jalankan hukum itu. Kalau dia tidak sembahyang karena malas, 3 kali dinasihati, dipancung karena malas, dipancung, dikubur di kuburannya orang dia dihitung Islam. Kenapa? Karena dia menganggap salat itu cuman dia tidak kerja karena malas. Pancung, kubur di kuburan orang Islam. Nah, yang kedua ini dia bilang salat tidak wajib. Panggil, kasih nasihat lagi, salat wajib. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah Allah, jalankan, dirikan salat, keluarkan zakat. Masih tidak mau juga. Kedua kali dipanggil lagi. Dia bilang salat tidak wajib. Woi, salat wajib. Allah katakan di dalam Al-Quran. 3 kali dia bilang salat tidak wajib. Woi, salat wajib. Allah katakan. Masih tidak, 4 kali serat, sini. Pancung. Hilang seleher. Selesai. Kubur di kuburan mana? Orang kafir. Kuburannya di kuburan orang kafir, bukan muslim. Karena dia membangkang, dia mengatakan salat tidak itu hukum Islam. Paham tum? Ya. Nah, kemarin di Suriah sudah ditegakkan orang yang tidak salat Jumat itu dicambuk di pasar. Yang tidak salat Jumat dicambuk 25 kali di belakangnya di pasar. Pang, pang. Tidak salat Jumat 25 kali. 2 orang cambuk karena tidak salat Jumat. Itu hukum Islam. Nah, jadi hukum cambuk ini sebenarnya hukumnya Islam. Nah, karena cambuk ini memberhasilkan anak-anak menjadi anak-anak yang pintar berkat cambuk. Dulu ada istilah, ada emas di ujung rotan. Ada emas di ujung rotan. Cambuk ini mendidik sebenarnya. Sudah itu Nabi bilang, muru auladakum bisalah. Suruh perintah anak untuk salat. Kalau tidak salat, kalau umur 10 tahun tidak salat, idribu. Nabi bilang pukul. Orang yang berzina, orang yang belum kawin berzina, itu hukumannya apa? Cambuk 100 kah? Di muka umum dicambuk. Orang yang berzina belum kawin, yang belum kawin. Yang sudah kawin rajam. Kalau orang yang sudah kawin berzina, di apa? Rajam. Apa dirajam? Dilempar. Dilempar dengan batu-batu kecil. Batu seperti kuku ini ditanam sepotong dia, ditanam sepotong. Supaya dia tidak bisa lari, tanam. Gali lubang, tanam sepotong badan. Setiap orang lewat situ lempar ya. Pang, pang, pang. Sampai itu kalau yang sudah kawin berzina. Tapi kalau yang belum kawin berzina, di apa? Dicambuk. Di tengah pasar begitu, cara cambuk itu. Pang, pang, pang. 100 kali 80 kali atau 100 kali. Cambuk ini pendidikan. Ada orang tua yang tidak mau dicambuk anaknya, berarti dia tidak mau kasih berhasil anaknya. Cuman ini orang-orang kufar melihat cambuk ini berhasil, dia bikin masalah. Orang yang bercambuk anaknya hukum HAM, hak asasi manusia. Di penjara orang yang bercambuk.
Dia mau bikin orang Islam ini tidak berhak, padahal orang Islam dengan cambuk berhasil. Istilah dulu masih kecil Habib, ada orang-orang tua dulu bilang ada emas di ujung, ada emas di ujung roh. Sekarang ada apa di ujung rotan? Ada HAM. Di penjara orang yang bercambuk. Siapa yang buat itu? Orang kufar, orang kafir. Orang yang tidak mau orang Islam berhasil. Jadi kamu kalau dicambuk, jangan berlapor. Nah, bilang sama orang tua saya dicambuk apa? Nah, orang tua yang bodoh dia tanggapi itu. Saya tidak suka anak saya dicambuk. Oh, ini orang tua ini orang tua bodoh. Padahal cambuk ini satu pendidikan yang besar. Nabi tidak suruh cambuk anak umur 7 tahun, umur 10 tahun itu belum balik orang tua. Ada umur 10 tahun sini? Tidak ada kan? Itu Nabi sudah suruh cambuk supaya ingat sembahyang. Pendidikan. Pendidikan besar. Berkah Nabi. Nabi perintahkan untuk cambuk yang tidak sembahyang. Berkat Nabi perintahkan kita untuk cambuk anaknya. Jadi anak tukang sembahyang. Orang tua anak tidak sembahyang dicambuk, marah orang tuanya. Kenapa cambuk saya pernah punya anak? Biar dia tidak sembahyang. Wah, biar tidak sembahyang. Yang penting yang dicambuk. Ngana belum tahu kalau dia mau dikasih masuk neraka. Orang tua tidak tahu kalau anak mau dikasih masuk neraka tidak sembahyang. Dia tidak tahu itu. Biar jangan dicambuk dia. Mau masuk neraka ke mau masuk apa? Astagfirullahaladzim. Ini orang tua bahlul. Biar anaknya masuk neraka. Hei, di neraka bukan cuma dicambuk, dibakar, dicincang, dicambuk dengan cambuk besi, pang pang pung pang. Dia lebih suka lihat anaknya begitu daripada dicambuk dengan rotan. La ilaha illallah. Bodoh tidak? Sudah itu belajar agama. Orang kalau belajar agama, anaknya dicambuk tidak sembahyang, cambuk terus dia ustaz, supaya dia tobat biar dia sembahyang. Ini orang tua pintar. Dia so tahu agama. Dia tidak suka anaknya dia tidak suka anaknya disiksa. Orang tua yang bodoh, yang sayang anak, pokoknya ustaz jangan dicambuk saya punya anak. Biar dia tidak salat, jangan dicambuk ustaz. Saya sayang saya punya anak. Ini sayang apa namanya? Sayang bodoh. Sayang mau kasih celaka anak. Kamu kalau punya anak, jangan kamu kasih celaka anak kamu. Kamu sudah punya agama. Baik-baik, belajar agama dengan baik supaya tahu didik anak. Orang tua dulu kalau kasih sekolah anaknya, kalau kasih pondok pesantren anaknya, ustaz, ini saya punya anak ustaz. Anggap ustaz punya anak. Ustaz pukul ustaz, yang penting jadi orang baik dia ustaz. Ini saya serahkan ustaz. Bukan saya punya anak lagi, ustaz punya anak. Ini top nih. Kalau orang tua sekarang beda. Ustaz tolong jaga saya punya anak. Saya sayang anak saya, jangan dipukul ustaz. Oh, ini orang tua tidak tahu sayang. Dia tidak tahu bahasa sayang. Habib kasih contoh. Coba kamu nilai ini orang tua bahasa sayang atau babunuh anak. Ustaz kasih contoh. Anak main bensin, masih kecil, main bensin. Ada api di sini. Kau ambil dia punya bensin, jangan main bensin, menangis. Saya mau main bensin. Orang tua bilang, sudah kasih, tidak apa-apa kasih. Betul orang tua atau salah ini? Dia suka tabakar anaknya. Orang tua yang bodoh, dia jaga jangan sampai anaknya menangis. Dia kasih, biar saja jangan dikorek dia, biar dia main bensin. Atau dia main pisau.
pisau tajam. Kakaknya ambil pisau, mari itu mereka menangis. Kasih pisau itu biar dia bermain pisau supaya jangan menangis dia. Betul orang tua ini? Orang tua bohong. Ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Anak main HP dibiarkan. Itu lebih dari racun. HP itu lebih dari racun. Ambil HP menangis, jangan diambil, kasih dia. Kesian dia menangis nanti, dia mau menonton, dia mau lihat ini. Sama dengan dikasih racun. Ini orang tua bodoh, orang tua tidak tahu ini. Banyak orang tua sekarang seperti itu, banyak. Kamu belajar agama seperti ini supaya tahu bagaimana mendidik anak. Faham tum? Nanti kamu punya anak, kau punya ponaan, ajar. Kamu ajar, kasih tahu, kasih ingat. Hari ini main HP, hari ini ada orang dengan HP stres, ada orang dengan HP jadi gila, ada orang dengan HP jadi buta. Banyak penyakit yang dia dapat. Paham dong? Jadi tahu bagaimana mendidik anak. Ini rotan pendidikan sebenarnya. Orang yang berzina dicambuk, orang yang tidak sembahyang dicambuk. Nabi bilang kalau tidak sembahyang umur 10 tahun dicambuk, kasih peringatan. Pendidikan. Sekarang orang kalau dicambuk sudah, yang bercambuk masuk penjara gara-gara itu. Jadi kalau dicambuk sabar. Kuncinya untuk berhasil sabar. Sudah seperti itu. Sabar, sakit, sabar. Itu pelajaran untuk kau supaya kau menjadi orang yang suka sembahyang. Supaya jadi orang yang tidak nakal. Dikasih ingat sama ustaz, cambuk. Begitu kau mau mencuri kedua kali, so takut kau. So lihat bekas cambuk ada. Lihat mau tak cambuk ulang. Jangan, sakit dicambuk. Sudah takut dia mencuri, takut berbohong, takut ini, takut tidak sembahyang. Karena sudah pernah dicambuk. Ingat, itu pendidikan untuk kita semua supaya kita menjadi orang yang berhasil. Wasaum ta'budullaha bihil umami sabika kama qala Mujahid. Kataballahu azza wa jalla shaumu syahrul Ramadan ala kulli ummah. Puasa adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad diperintahkan mereka juga untuk berpuasa, tapi tidak seperti puasanya kita 1 bulan penuh. Mungkin mereka di dalam 1 bulan 1 kali, ada yang 1 tahun 3 kali, ada yang macam-macam model puasanya mereka umat-umat sebelum kita. Beda dengan puasa Ramadan, ini adalah khususiyah, khusus untuk umat Nabi Muhammad bulan Ramadan. 1 bulan penuh mereka berpuasa. Mana dalilnya bahwa umat-umat sebelum kita ini berpuasa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Itu dalilnya bahwa umat-umat kita sebelum kita berpuasa. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba bimakna furidha. Kutiba bima'na furidha. Furidha alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Wa shaumu Ramadan ma'lum minad din bidarurah fatarakahu juhudan kafiran wa tarahu kaslanan fasikan. Puasa bulan Ramadan adalah hukum Islam yang darurat kita tahu, yang harus kita tahu, dan spontan kita tahu. Hukum puasa adalah wajib. Orang yang meninggalkan puasa dengan membangkang, dia katakan puasa tidak wajib. Sama dengan salat. Dia bilang puasa tidak wajib, maka hukumnya orang itu adalah kafir. Wa tarikuhu kaslan, dan orang yang meninggalkan kaslan dalam keadaan
malas, kaslan. Mana kaslan? Kaslan, malas. Orang yang tinggalkan puasa dengan malas, hukumnya fasik. Apa fasik? Qala Anas radhiyallahu anhu sumiya Ramadanan li'annahu yarmudhu dzunub wa yuharrikuha. Dikatakan Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan? Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, dikatakan Ramadan karena Ramadana li'annahu ram yarmudhu dzunub. Dikatakan bulan Ramadan karena yarmudhu dzunub. Yarmudhu dzunub. Yarmudhu artinya membakar dosa. Jadi bulan Ramadan ini dinamakan Ramadan karena dia membakar dosa. Orang yang berpuasa bulan Ramadan, yang salat tarawih di bulan Ramadan, dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis apa? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang puasa bulan Ramadan, siyam wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, beriman kepada Allah, wa ihtisaban. Apa artinya ihtisaban? Ikhlas karena Allah. Man shama ramadhana imanan. Apa artinya imanan? Al-imanu biwa'dillah, dia percaya dengan janjinya Allah. Wahtisaban, imanan, wahtisaban, ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama, dia akan dihapuskan dia punya dosa yang dahulu. Ini orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sudah itu dikatakan Ramadan. Ramadan, apa artinya Ramadan? Yarmudhu dzunub, membakar dosa. Imanan, tasdiqan biwa'dillah, wahtisaban, ikhlas karena Allah. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan beriman kepada Allah dengan janji-janji Allah. Ihtisaban, dia ikhlas karena Allah berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dia punya dosa-dosa, dibersihkan dia punya dosa-dosa. Sudah itu dinamakan apa artinya Ramadan? Yarmudhu dzunub, membakar dosa. Awwalu ma furidha shiyam fil Islam. Pertama diturunkan kewajiban tentang masalah puasa. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bi siyam yaum Ashura falamma farada Ramadan kana syaa shama wa man syaa aftar. Pertama diwajibkan bulan Ramadan. Pertama Nabi perintahkan kepada umat Muhammad sebelum turun ayat puasa Ramadan. Sebelum turun ayat puasa Ramadan, Nabi perintahkan pengikut-pengikutnya, umatnya di zaman itu untuk berpuasa di bulan Ashura. Untuk berpuasa di bulan apa Ashura itu? 10 Muharram, Ashura. Di bulan Ashura 10 Muharram. Diwajibkan setiap bulan Ashura satu hari berpuasa. Ada yang 3 hari. Bulan Ashura 10 Muharram berpuasa. Belum ada bulan Ramadan, Nabi memerintahkan umatnya berpuasa di bulan Ashura, di bulan bulan Muharram, Ashura. Qad amara bi siyam fi Ashura. Falamma farada Ramadan, ketika diturunkan bulan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka dihapus hukum berpuasa di bulan Ashura atau di bulan Muharram. Waktu turun puasa Ramadan, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nabi bilang perintahkan untuk tidak berpuasa lagi di bulan Ashura. Dihapus sudah bulan Ashura atau di bulan Muharram, dihapus wajib berpuasa di bulan Muharram.
Bagi yang mau puasa silakan, bagi yang tidak mau puasa silakan. Itu untuk orang yang berpuasa di bulan Muharram, bulan Asyura. Kapan itu? Ketika diperintahkan berpuasa di bulan ketika dipuasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum puasa Ramadan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk berpuasa di bulan Asyura atau di bulan Muharram, 10 Asyura. Tsumma nazala qaulu ta'ala, kemudian Allah berperintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum fakana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara liqauli ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, baik dia sakit. Nah, sakit, dokter bilang kalau dia berpuasa bisa tambah sakit, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Bagi orang yang sudah tidak mampu sama sekali berpuasa di bulan Ramadan, dia punya penyakit zaman, penyakit yang tidak akan sembuh lagi. Seperti orang yang sudah 80-90 tahun sudah mampu lagi berpuasa, diranjang saja dia hidup. Nah, dia tidak wajib berpuasa sudah, tapi dia harus bayar fidyah setiap hari, bayar fidyah, kasih makan orang miskin satu orang setiap hari dia kasih makan. Nah, untuk makan satu hari 1,5 kilo. ثم أنزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فكان واجبا على كل من شهد الشهر يصوم ما دام قادرا على الصيام. Pertama kali, ingat ini rentetan kewajiban berpuasa. Lihat, Habib ulang. Pertama kali sebelum wajib berpuasa di bulan Ramadan, Nabi memerintahkan kepada umatnya atau pengikutnya untuk berpuasa di bulan Asyura. Bulan Asyura itu di mana? Bulan Muharram. Tanggal 10 Asyura. 9 Asyura, 10 Asyura, 11 Asyura. Biasa 3 hari. Diperintahkan untuk berpuasa. Setelah di Madinah turun kewajiban berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Turun ayat ini. Nabi mengatakan fakana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Barang siapa yang mampu berpuasa, berpuasa. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, tidak usah berpuasa. Di dalam Al-Qur'an setelahnya wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Waktu turun ayat itu belum wajib semua untuk berpuasa. Nabi bilang yang mampu puasa, yang tidak. Yang tidak puasa bayar fidyah. Yang wajib yang mampu puasa. Yang tidak mampu bayar fidyah. Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian setelah itu turun ayat lagi. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bainatin minal huda wal faman syahida minkumu syahra falyasum. Turun ayat ketiga. Ayat ketiga ini turun, Nabi bilang semua wajib puasa bagi yang mampu semua puasa. Tidak ada yang bilang tidak puasa. Paham tum? Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra. Maka begitu datang bulan Ramadan, semua harus berpuasa. Bagi siapa? Yang sudah balik, yang sudah agil. Yang sudah balik, yang sudah agil wajib berpuasa. Yang mampu wajib berpuasa. Balik, kalau tidak berpuasa dosa. Agil, yang berakal. Kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang mampu tidak sakit. Kalau dia tidak sakit berarti dia tidak mampu, tidak usah puasa.
Paham tom? Kita sebagai seorang muslim, untuk mendidik anak-anak kita yang masih kecil, didiklah mereka berpuasa. Walaupun mereka belum balik. Umur 9 tahun, 10 tahun, ayah suruh puasa. Tidak mampu satu hari, setengah dulu. Nanti sampai jam 2, nanti sampai jam 3, nanti sampai jam 4. Umur 12 tahun, 13 tahun, nanti sampai jam 5. Kalau sudah masuk balik, mereka sudah bisa mampu berpuasa. Sama dengan salat, pendidikan salat Nabi kasih. Umur 7 tahun Nabi bilang perintahkan mereka salat. Umur 7 tahun belum balik, belum wajib salat, tapi perintahkan. Umur 9 tahun perintahkan. Umur 10 tahun cambuk kalau dia tidak salat, pukul dia kalau tidak salat. Padahal umur 10 tahun belum wajib, tapi Nabi disuruh pukul kalau tidak sembahyang 10 tahun. Padahal belum wajib. Ini pendidikan dari agama kita. Begitu juga nanti puasa. Umur 8 tahun, 9 tahun suruh puasa anak-anak. Puasa. Besok mama, papa semua puasa kita. Ayo kau juga puasa besok. Kasih bangun sahur, makan dia sahur supaya dia kuat puasa. Walaupun belum sampai jam 6. Jam 3 dia sudah berbuka, jam 2, jam 1. Enggak apa-apa, biar latihan. Dilatih. Umur balik dia sudah mampu berpuasa karena sudah terlatih dari kecil. Begitu mendidik anak-anak kita. Jangan kasihan dia belum mampu dia kasih. Padahal sudah umur 11 tahun, 12 tahun. Jangan kasihan, jangan paksa anak, sakit nanti. Nanti kau punya anak kena penyakit betul baru kau tahu. Nabi ajarkan puasa itu sumu tasih. Nabi bilang sumu tasihu. Puasa kalian akan sehat. Puasa ini membuat orang sehat. Orang tua bodoh saja jangan kesenjangan paksa, nanti sakit dia. Nabi bilang sehat, Nabi bilang sakit. Ngana lebih percaya Nabi atau ngampe orang tua? Lebih percaya siapa? Nabi atau orang tua? Nabi. Percaya sama Nabi. Nabi bilang sumu tasihu. Puasa kalian akan sehat. Datang orang tua yang bahlul tidak tahu agama, jangan kasihan, sakit nanti anak saya, jangan dipaksa dulu. Seumur 12 tahun ngana tidak latih berpuasa, sakit nanti kasihan sakit. Nanti akhirnya sakit betul kopian. Paham tum? Kau percaya Nabi atau orang tua? Lebih percaya sama Nabi, jangan percaya sama orang tua. Orang tua tidak belajar agama. Paham tum? Kecuali masalah-masalah rumah tangga, dengar orang tua, taat sama orang tua, dengar orang tua. Tapi kalau orang tua sudah bilang jangan puasa, padahal sudah balik, sudah umur 18, jangan kau puasa, sakit nanti. Jangan didengar orang tua. Mau dengar sama Allah atau orang tua? Allah lebih wajib kita taati daripada orang tua. Orang tua wajib kita taat selama dia perintah tidak melanggar agama. Kalau dia perintah tidak melanggar agama, taati dia. Tapi kalau sudah melanggar agama, tidak boleh kita taat sama orang tua. Paham tum? Wallahu a'lam orang tua yang tidak paham agama kadang meleset mereka punya cara mendidik anak. Mereka tidak paham mendidik anak. Mereka cuma lebih mengutamakan kesayangan mereka sama anak daripada pendidik. Padahal kalau mereka mati duluan, siapa yang mau tanggung pendidikan anak? Anak tidak tahu sembahyang, anak tidak tahu mengaji, siapa yang mau ajar? Paham dong? Jadi kesian kalau orang tua tidak didik anak-anak dengan agama dari masa kecil anak-anak. Masih ada orang tua harus didik anak-anak dengan agama. Mana orang tua tahu umurnya berapa? Anak masih umur 9, 10 tahun, 11 tahun, orang tua kadang sudah meninggal. Siapa yang mau mendidik anak dengan agama? Tidak ada. Nah, ini tidak dipikirkan sama orang tua. Jadi kita yang sudah belajar, nanti kalau punya anak-anak, dididik dari masa kecil mereka sudah
dididik. Berpakaian yang sopan, berpakaian yang tertutup aurat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Tilkabul wa tamam bi kulli sulman wa sallallahu alaihi wa sallam.